Assalamualaikum, halo para manusia santuy, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film berjudul The Silence tahun 2019 yang disutradarai oleh John R. Leonetti. Film ini menceritakan tentang seorang keluarga yang berusaha menyelamatkan diri dari serangan makhluk mengerikan yang hampir memusnahkan seluruh populasi manusia di suatu negeri, di mana ribuan atau bahkan jutaan makhluk mengerikan tersebut akan menyerang mangsanya jika mereka mendengar suara. Penasaran dengan seluruh alur ceritanya? Santuikan terus videonya. Film diawali dengan dua orang manusia yang sedang menggali di dalam sebuah gua. Setelah berhasil melubangi gua tersebut, beberapa saat kemudian muncul banyak sekali hewan seperti kelelawar yang terbang keluar dari lubang tersebut lalu menyerang dan membunuh mereka berdua. Dan inilah The Silence. Kemudian scene berlanjut kepada seorang wanita bernama Ali. Ia merupakan seorang gadis cantik yang kehilangan pendengarannya setelah kecelakaan mobil 3 tahun lalu yang menewaskan kakeknya. Meskipun Ali adalah gadis yang tuli, namun dirinya bisa merasakan orang yang berada di sekitarnya. Dan tidak hanya itu, Ali juga bisa membaca mulut seseorang yang sedang berbicara dengannya. Ketika sedang berjalan, seseorang menutupi mata Ali namun dirinya bisa mengetahui bahwa orang tersebut adalah sahabatnya yang bernama Rob. Hi, Rob. Mereka mengobrol tanpa kesulitan karena kemampuan Ali yang bisa membaca mulut lawan bicaranya. Setelah sampainya di rumah, Ali bertemu dengan adiknya yang bernama Jade. Kemudian ia ke dapur lalu bertemu dengan neneknya bernama Opah dan ibunya bernama Kelly. Pada malam harinya, Ali mendapat kiriman pesan video dari Rob yang berisikan tentang hewan mirip seperti burung sedang berterbangan di langit dengan jumlah yang sangat banyak. Setelah itu ayahnya yang bernama Hugh datang dan menyuruh Ali untuk segera tidur karena sudah malam. Lalu tak lama kemudian Ali dibangunkan oleh ibunya untuk melihat berita televisi tepat di jam 3 pagi. Berita televisi tersebut berisikan tentang serangan yang tidak terkendali dari makhluk mengerikan yang telah menghancurkan beberapa kota. Ternyata makhluk tersebut berasal dari lubang gua yang terhalang oleh batu karang berumur jutaan tahun yang telah digali oleh para ilmuwan yang sedang menjelajahi gua di scene awal sebelumnya. Penyiar berita juga menyarankan untuk tidak mengeluarkan suara karena makhluk tersebut akan menyerang ketika mendengar suara. Kemudian Hugh bersama sahabatnya yang bernama Glenn merencanakan sesuatu untuk mencari tempat aman yang sunyi dan terbebas dari kebisingan kota. Mereka pun langsung berkemas dan berangkat pada saat itu juga. Di pagi harinya, populasi makhluk tersebut semakin banyak mengerumuni perkotaan, dan mereka terjebak di kerumunan kemacetan. Karena hal itu, Glenn menyarankan untuk menggunakan jalan pintas agar bisa cepat sampai ke tempat tujuan. Sembari berjalan, mereka mendengarkan berita dari saluran radio tentang para makhluk yang telah menghancurkan seluruh isi kota tersebut. Bahwa makhluk itu disebut dengan Pesp, yaitu sosok makhluk purba yang telah hidup di dalam gua dari sejak jutaan tahun lamanya. Karena jalan yang mereka lewati berdekatan dengan hutan, di tengah perjalanan mereka disambut dengan beberapa ekor rusa yang melintas di jalan tersebut. Karena hal itu, Glenn mengalami kecelakaan dan ia terjepit di dalam mobilnya yang terbalik. Di sana Hugh mencoba untuk membuka pintu mobil agar Glenn bisa keluar dari sana. Namun usahanya sia-sia karena pintu tersebut tidak bisa dibuka sama sekali. Dan pada akhirnya Glenn meminta Hugh meninggalkannya untuk melanjutkan perjalanan bersama keluarganya karena ia merasa keselamatan anak-anak lebih penting daripada dirinya yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dengan berat hati Hugh pun meninggalkan Glenn dan kembali masuk ke dalam mobilnya. Ketika hendak pergi, si anjing malah menggonggong yang membuat para pes terpancing dan menyerang mobil mereka. Untungnya Glenn masih hidup yang kemudian menembakkan pistolnya untuk memancing para makhluk purba tersebut agar menyerang ke arahnya. Dan setelah itu Hugh terpaksa mengeluarkan anjing peliharaan milik Ali karena tidak aman jika anjing tersebut ikut bersama mereka. Lalu mereka melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki mencari tempat untuk bermalam.
Mereka sengaja berjalan kaki karena jika menggunakan mobil, suara dari mesin kendaraan yang bising akan memancing para pes untuk menyerang mereka. Dan singkat cerita saja, mereka pun sampai di sebuah rumah milik seorang lansia. Ketika Hugh mencoba membukakan pintu gerbangnya, sialnya pemilik rumah menggunakan alarm yang mengakibatkan para makhluk purba tersebut kembali muncul. Dan sayangnya, lansia tersebut tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga panik dan mencoba untuk menembak para pes. Karena hal itu, makhluk purba tersebut dengan cepat langsung mengerumuninya hingga tewas. Kemudian mereka mencoba masuk lewat gorong-gorong yang menyeberangi pagar untuk sampai ke dalam lingkungan rumah. Sialnya ketika giliran Jed dan Ali yang masuk, mereka menemukan ular derik di dalam gorong-gorong tersebut. Namun dengan cepat si ular langsung dimakan oleh seekor pes. Dan di belakang, Kelly sedang diserang oleh beberapa ekor pes di bagian kakinya. Untung saja Hugh menyalakan mesin penggiling yang membuat makhluk bodoh tersebut masuk ke dalam mesin dan tercincang menjadi bubuk. Dan pada akhirnya mereka bisa masuk ke dalam rumah meskipun luka pada kaki Kelly sangat parah. Sementara di kamar, Ali sedang melakukan video call dengan Rob yang sedang sekarat. Orang tuanya sudah dimakan oleh para pes dan sekarang ia sedang bingung harus pergi kemana. Lalu tak lama kemudian video callnya mati. Di pagi harinya, luka Kelly semakin parah dan dirinya membutuhkan antibiotik. Atau jika tidak, infeksi yang disebabkan gigitan dari para pes tersebut akan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dan sayangnya, di rumah tersebut tidak terdapat antibiotik sama sekali. Akhirnya mereka terpaksa berbagi tugas untuk menyelamatkan Kelly agar dapat bertahan hidup. Hugh bersama Ali akan mencari antibiotik ke sebuah apotik di kota, sedangkan Jed dan Opah akan menjaga Kelly di rumah. Kemudian Hugh dan Ali berjalan ke kota dan dari kejauhan, mereka sedang diintai oleh seorang pria. Lalu mereka pun masuk ke dalam sebuah apotik yang di dalamnya terdapat tulang belulang dari para mayat yang telah dimakan oleh para pes. Di sana mereka mengambil antibiotik dan obat-obatan yang dibutuhkan. Sementara Ali sedang melihat ke arah tubuh si mayat. Ternyata para pes tersebut menyimpan banyak sekali telur di dalam tubuh para korbannya. Lalu tak lama kemudian salah satu di antara telur tersebut hendak menetas dan memuncratkan cairan ke wajah Ali. Karena hal itu, beberapa ekor pes datang untuk menjaga telur-telur mereka. Kemudian Hugh merencanakan sesuatu untuk memancing para makhluk purba tersebut agar mereka bisa kabur dari sana. Ia membakar sebuah pelan dan mengarahkannya ke saluran air hingga pecah agar perhatian para pes bisa teralihkan. Setelah itu mereka pun keluar dengan selamat dan bertemu dengan seorang pria mengenakan baju hitam yang sebelumnya mengintai mereka berdua. Pria tersebut mengaku dirinya adalah seorang pendeta yang sedang mencari pengikutnya yang ia sebut sebagai jamaat sunyi. Di mana seseorang yang telah bergabung dengannya harus rela memotong lidahnya agar tidak dapat berbicara atau mengeluarkan suara. Dan tentu saja mereka berdua membodoh amatkan pendeta tersebut lalu pergi ke rumah untuk segera mengobati Kelly. Setelah itu Hugh memberikan tongkat tajam kepada Jed untuk berjaga-jaga. Dan tak lama kemudian, ternyata para pendeta tersebut dan para pengikutnya sudah berada di luar rumah menunggu kedatangan mereka sekeluarga. Mereka datang ke rumah untuk kembali mengajak bergabung menjadi pengikutnya. Ketika Hugh menolaknya lagi, si pendeta mengatakan bahwa gadis itu subur. Yang dimaksud pendeta tersebut adalah dirinya mengincar Ali untuk diperanakan agar dapat membuat masa depan umat manusia yang baru. Mengetahui hal itu, Hugh langsung mengambil senapan dan mendodongkannya kepada pendeta tersebut. Namun si pendeta tetap bersikap santuy karena dirinya tahu jika Hugh menembakkan senapannya maka itu akan memancing para pes menyerang mereka. Setelah memperlihatkan lidahnya yang sudah terpotong, si pendeta dan para pengikutnya tersebut langsung pergi dari sana. Pada malam harinya, Ali yang sedang menahan rindu menunggu kabar dari Rob, akhirnya ia mendapat pesan darinya yang berisikan bahwa Rob akan pergi ke sebuah tempat perlindungan yang ada di utara.
di mana para pes tidak akan bisa hidup di sana karena makhluk tersebut sangat lemah dengan suhu dingin dan akan mati jika terbang di daerah tersebut. Ketika sedang tidur, Hugh mendengar suara dari luar. Kemudian ia pun mengecek ke jendela namun tidak ada siapa-siapa di sana. Dan ketika Kelly yang melihatnya, terdapat seorang perempuan dengan muka menyedihkan dari luar rumah. Sontak mereka pun langsung membawa perempuan tersebut masuk ke dalam. Ketika ditanya nama dan asalnya, wanita tersebut tidak berbicara sepatah kata pun. Ketika mereka melihat lidahnya, ternyata dirinya adalah salah satu pengikut si pendeta yang dijadikan tumbal. Sementara di kamar, Ali terbangun lalu melihat ke arah luar, sudah ada handphone yang terpasang di jendela. Bersamaan dengan itu, ternyata di tubuh wanita asing tersebut terdapat banyak sekali handphone yang sudah terpasang dengan menggunakan sabuk. Dan setelah itu, handphone tersebut ternyata telah terpasang alarm yang mengakibatkan para pes masuk ke dalam rumah lalu menyerang mereka semua. Setelah kerusuhan terjadi, tak lama kemudian datang seseorang menggunakan jubah dan menculik Ali. Melihat cucunya diculik, opah yang tidak terima langsung mengejar penculik tersebut dan menubruk kemudian mengorbankan dirinya dengan berteriak untuk memancing para pes menyerang mereka. Lalu tak lama kemudian si pendeta datang bersama pengikut yang lainnya, dan Ali kembali diculik oleh salah satu di antara mereka. Ayah, ibu, dan adiknya tentu saja tidak akan terima salah satu anggota keluarganya diculik. Mereka langsung menyerang si pendeta dan para pengikutnya tersebut dengan brutal. Hingga akhirnya mereka berhasil mengalahkan si pendeta bersama para pengikutnya tersebut dan Ali pun bisa diselamatkan. Kemudian di pagi harinya mereka bertiga melanjutkan perjalanan ke utara tepatnya di Gunung Es seperti yang diberitahu Rob untuk menjumpai tempat perlindungan. Dan scene akhir ditutup dengan Ali yang sedang memburu seekor pes bersama dengan Rob. Dan setelah itu, tamat cuy. Menurut saya dari segi cerita film ini sangat baik dan mantap jiwa. Ketegangan yang disajikan cukup menguji mental, sangat wararaas atau mengerikan jika makhluk yang disebut dengan pes tersebut berada di wilayah yang kita tempati sekarang. Oke, sekian saja alur cerita film kali ini. Terima kasih telah menonton, stay santuy dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.